Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian masalah relasi dan fungsi. Masalah ini merupakan materi kita yang terakhir pada materi relasi dan fungsi. Nah, materi ini sangat erat hubungannya dengan nilai dan bentuk fungsi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, silakan diperhatikan contoh soal berikut. Sebuah fungsi mempunyai rumus fungsi Gx sama dengan 5x tambah 12. Tentukan G 2 kurang 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama yang harus kita bikin dulu adalah rumus fungsi itu sendiri. Rumus fungsinya adalah Gx sama dengan 5x kurang 12. Pada pertanyaannya, karena yang diminta adalah G 2x kurang 1, maka tempat x digantikan oleh 2x kurang 1. Maka setiap nilai x pada rumus Gx itu kita ganti dengan 2x kurang 1. Maka G 2x kurang 1 berubah menjadi 5. X ini adalah 5 kali x, maka ini berubah menjadi 5 kali 2x kurang 1 kurang 12. G 2x kurang 1 menjadi, kita kalikan ini ke dalam. Ini sudah kita pelajari di kelas 7. 5 kali 2x 10x. Kemudian 5 dikali negatif 1 dapat negatif 5. Baru dikurang sama 12. Sehingga hasilnya adalah 10x kurang 17. Karena negatif 5 kurang 12 adalah kurang 17. Sekarang kita lihat contoh soal kedua. Diketahui sebuah fungsi mempunyai rumus f 3x tambah 1 sama dengan negatif 4x tambah 5. Tentukanlah f16. Nah, ini berbeda lagi dari contoh soal yang pertama tadi. Sekarang di dalam rumus fungsi itu tidak lagi fx, tetapi sudah merupakan bentuk aljabar lagi, yaitu 3x tambah 1. Sedangkan yang ditanyakannya adalah f16. Seolah-olah di sini tempatnya 3x tambah 1 digantikan oleh 16. Nah, bagaimana penyelesaiannya? F3x tambah 1 sama dengan 4x tambah 5. Ini adalah rumus fungsi yang ada pada soal. Kemudian, nah, tempat F16. Tempatnya 16 itu adalah menggantikan tempat 3x tambah 1. Sehingga 3x tambah 1 sama dengan 16. Dengan penyelesaian bentuk aljabar yang pernah kita pelajari di kelas 7, maka plus 1 ini pindah ke ruas kanan. Dia akan berubah menjadi negatif 1. Sehingga di sini 3x sama dengan 15. Karena 16 kurang 1 sama dengan 15. Nah, kedua ruas sama-sama kita bagi 3. Sehingga x sama dengan 15 bagi 3. Di sini kan 3x bagi 3, tinggal x. Di sininya 15 bagi 3. Dapat x sama dengan 5. Ini belum selesai, karena yang ditanyakan adalah F16. Kita baru mencari nilai X sama dengan 5. Nilai X sama dengan 5 tadi itu kita masukkan ke dalam F3X tambah 1. Sehingga setiap X di sini kita ganti dengan angka 5. Maka F3X tambah 1 berubah menjadi F3 kali 5 tambah 1 sama dengan 4x tambah 5 berubah menjadi 4 kali 5 tambah 5. Nah, di sini menjadi nanti F16. Sehingga di sini menjadi 4 kali 5 20 tambah 5 menjadi 25. Sehingga F16-nya adalah 25.
Kita lihat contoh yang ketiga. Bagaimana lagi modelnya? Dua buah fungsi mempunyai rumus fungsi f(x) sama dengan x kurang 4 dan gx sama dengan 7 kurang 3x. Tentukan g f(x). Di dalam kurung ada lagi fungsi. Berarti ini namanya fungsi di dalam fungsi. Kalau di tingkat SMA ini namanya fungsi bundaran. Nah, Ibu perkenalkan ini, kenapa? Karena melihat kurikulum 2013, materi ini sering juga masuk dalam UN, makanya Ibu masukkan. G f(x) sama dengan G x kurang 4. Kenapa berubah menjadi G x kurang 4? Karena f(x) sama dengan x kurang 4. Maka posisi f(x) kita gantikan dengan x kurang 4. Nah, sementara gx kita adalah 7 kurang 4x. Gx kita adalah 7 kurang 4x. Di sini posisi x digantikan oleh x kurang 4. Maka x di sini pun akan berubah menjadi x kurang 4. Maka Gx kurang 4 menjadi 7 kurang 3 kali x kurang 4. Sehingga Gx kurang 4 sama dengan 7. Yang ini kalikan ke dalam. Negatif 3 kali x dapat negatif 3x. Negatif 3 kali negatif 4 menjadi plus 12. Sehingga Gx kurang 4 menjadi 7 tambah 12 menjadi 19. Negatif 3x nggak ada temannya, tetap dia menjadi negatif 3x. Jadi intinya, siapa yang menggantikan tempat fx, maka dia berubah menjadi seperti apa yang dia gantikan itu. Apa yang dalam kurung. Kalau x digantikan dengan x kurang 4, maka setiap x yang ada di sebelah kanan juga harus diganti dengan x kurang 4. Nah, seperti itu. Ibu harap kamu semua paham tentang materi ini, karena memang agak sedikit butuh pemahaman yang lebih. Silahkan cermati contoh-contoh soal dari contoh 1 sampai contoh yang ketiga. Jika ada yang masih belum paham, kamu bisa mengulang kembali melihat videonya. Atau kamu bisa mendiskusikan ini di forum diskusi kita di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, semoga mudah memahaminya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.